Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali. Saya Hesti Retnaningsih dari SD Negeri 2 Tanduk. Saya Ismailia Nur Amin dari TKIP Anak Negeri Al Furqon. Saya Dewi Yunitasari dari SD Negeri Ringinsari. Dalam video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Lia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat luar biasa. Bagaimana Ibu sendiri? Saya juga baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Hesti ingin akan melakukan proses coaching ya? Iya, betul Ibu. Ya. Sebelum melakukan proses coaching ini, saya akan bertanya terkait dengan persiapan panjenengan dalam melakukan proses coaching ini ya. Iya. Boleh, monggo. Ya. Sebelumnya saya mau ingatkan dulu terkait dengan proses coaching nanti. Jangan lupa hal-hal yang harus disampaikan terhadap coaching jenengan. Dan di sini juga saya ingin menanyakan bagaimana rubrik penilaian yang akan Anda tampilkan pada praktik coaching ini. Iya. Jadi saya ini nanti akan berpedoman kepada alur percakapan dengan model Tirta ya Bu ya. Tentunya nanti saya akan menunjukkan di situ tujuannya dulu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah bentuk dari tanggung jawabnya seperti apa. Begitu Ibu. Bagus sekali ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Anda tampilkan ingin Anda kembangkan dalam proses coaching ini? Ya. Jadi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini nanti saya akan berfokus kepada pengajuan dalam pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Untuk indikator pencapaiannya bagaimana Bu Hesti? Iya. Jadi untuk indikator ketercapaian ini nanti saya akan melihat bagaimana coach saya nanti dalam menjawab pertanyaan. Ini tentunya kan dia pasti akan mengemukakan kata-kata kunci di situ. Nah, lewat dari kata kunci ini nanti saya akan bisa menggali lebih lanjut, menampilkan lebih lanjut bagaimana saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot itu nanti. Seperti itu. Baik. Sepertinya perencanaan yang sangat baik ya Bu Hesti ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita observasi ini. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan menemukan hasil yang terbaik. Iya. Oke, terima kasih Bu Hesti. Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, begini ya. Ada waktu tidak? Ada, tentu ada. Ada apa? Sebetulnya saya mau tanya begini, Bu Dewi ini baik-baik saja kan ya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ini saya agak ada kebimbangan, makanya saya ingin ngobrol-ngobrol sama panjenengan. Boleh tidak? Boleh. Silakan. Apa yang menjadi kebimbangan jenengan? Silakan disampaikan di sini dulu. Silakan. Monggo silakan. Jadi begini Bu Hesti, saya kan mengajar di kelas 1. Iya. Saya memiliki salah satu siswa, itu siswanya agak lamban dan kurang bertanggung jawab. Iya. Nah, sebenarnya anaknya ini tidak nakal
netral, tidak begitu banyak pola tingkahnya. Enggak ya? Nah, terus prestasinya juga akhirnya menurun gitu. Oke, jadi kalau bisa saya garis bawahi tadi ya, siswa dari Bu Dewi ini cenderung lebih lamban untuk mengikuti proses pembelajaran dan kurang aktif gitu ya, atau kurang bertanggung jawab seperti itu ya. Ya, oke. Kira-kira Bu Dewi apa yang jenengan harapkan dari obrolan kita ini tadi? Apa yang akan jenengan harapkan untuk murid Bu Dewi atas dasar obrolan yang akan kita laksanakan hari ini nanti? Iya. Harapan saya mengobrol dengan nantinya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, supaya anak yang bermasalah ini bisa lebih aktif dalam belajarnya, lalu dia juga dapat meningkat prestasinya seperti itu. Oke, Bu Dewi, ini kira-kira Bu Dewi, apa yang membuat si anak ini kemudian dia kurang aktif di dalam pembelajaran? Kemudian juga apa faktor yang menyebabkan dia juga lambat dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajarnya juga kurang maksimal ini? Kira-kira apa ya Bu Dewi? Kalau menurut saya memang anak ini kayak kurang minatnya, dia juga seperti agak malas juga Bu. Saya kira itu hanya di pembelajaran yang saya sampaikan, ternyata tidak. Di pembelajaran di mata pelajaran yang lain juga seperti itu. Dari cerita guru Pak Guru, pelajaran seperti agama dan olahraga itu juga kasusnya yang mereka hadapi sama seperti saya. Jadi tidak hanya dari satu sumber jenengan saja ya ini ya, tetapi juga dari guru-guru yang lainnya ketika mengajar di dalam kelas si anak ini juga menampilkan satu hal yang sama gitu ya, perilaku yang sama. Ya, oke. Nah, Bu Dewi, apa saja ini yang bisa dilakukan kira-kira dari jenengan untuk bisa mendorong si anak ini supaya anak ini nantinya juga maulah ya mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian terus serta aktif di dalam pembelajaran, kemudian bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini kira-kira apa yang nanti akan Bu Dewi laksanakan? Kira-kira ini saya ingin memotivasi dia, memotivasi yang pertama ya Bu ya. Lalu saya ingin memberikan waktu tersendiri kepada dia untuk dia bisa mengobrol, menyampaikan bahwa apa sih yang menghambat dia itu apa gitu loh. Oke, ya. Jadi betul sekali ya. Dan sebetulnya dari solusi-solusi yang sudah Bu Dewi sampaikan ini tadi, ini saya yakin ini solusi ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian Bu Dewi, kira-kira dalam hal hambatan, kira-kira hambatan apa yang jenengan temui untuk dalam proses perubahan dari sikap diri si anak ini? Hambatannya itu mungkin memang ke anaknya sendiri. Kalau dia memang tidak mau berubah, minatnya tidak ada, pasti juga menjadikan sebuah kendala Bu. Menurut saya seperti itu. Jadi dari anaknya tadi Ya, ya? betul sekali. Oke, Bu Dewi tadi sudah menyampaikan ada beberapa rencana aksi di situ ya yang sudah jenengan sampaikan. Nah, kemudian komitmen Bu Dewi terhadap rencana aksi yang sudah jenengan sampaikan tadi seperti apa nanti kira-kira? Iya, komitmen yang akan saya lakukan yaitu mungkin akan membawa perubahan pada diri anak itu menjadi lebih baik, yaitu dengan dia nanti Bu membuat jadwal untuk konsultasi pribadi saya dengan murid tersebut. Yang kedua nanti saya akan menjadwalkan, saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya, yaitu saya akan home visit ke rumah anak tersebut. Sebenarnya anaknya ini tadi ada permasalahan apa juga, jadi saya harus menggalinya gitu. Oke, luar biasa sebetulnya ya. Jadi apa yang sudah menjadi rencana aksi kemudian tindak lanjut yang akan Bu Dewi laksanakan itu sebetulnya sudah luar biasa ini nanti ya, tinggal eksekusinya saja nanti ya, dengan harapan semoga apa yang sudah jenengan sampaikan tadi akan menjadi lebih mantap lagi gitu ya, karena saya lihat Bu Dewi ini sebenarnya sudah menemukan solusi terbaik ini ya, menurut versi saya pun juga seperti itu ya. Oke Bu Dewi, saya rasa untuk coaching hari ini selesai.
Adakah yang ingin disampaikan dulu Bu Dewi? Sudah tidak ada Bu, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Saya juga bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa sharing dan saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Terima kasih sekali Bu Hesti. Sama-sama Bu Dewi, semoga di lain kesempatan kita bisa coaching kembali untuk lebih meningkatkan kompetensi kita. Seperti itu ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama. Mbak Hesti, sudah selesai ya proses coachingnya tadi? Iya, Bu Lia. Alhamdulillah. Nah, bagaimana apa yang sudah Anda lakukan selama proses coaching tadi sehingga indikator yang ingin Anda yang sudah Anda sampaikan tadi bisa terwujud? Iya, jadi selama proses coaching yang saya lakukan tadi dengan coach saya, alhamdulillah indikator dari ketercapaian Tirta tadi yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan bentuk tanggung jawab itu sudah nampak sekali tadi terlaksana seperti itu. Kemudian di situ tadi saya juga berusaha untuk selalu menggali potensi dari coach saya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di mana pertanyaan berbobot ini saya munculkan ketika coach saya ini mengemukakan permasalahannya, kemudian saya menangkap di situ ada kata kuncinya, kemudian saya kembangkan lagi menjadi beberapa pertanyaan yang berbobot. Tujuan saya adalah untuk menggali supaya coach saya ini mampu menemukan solusi dari permasalahan dia seperti itu. Oke, iya. Tadi sudah saya juga melihat ya di mana panjenengan melakukan proses coachingnya ini tuh sudah mengalir, sudah seperti alur ceritanya sudah tercapai semuanya. Kemudian kehadiran penuh di sana juga panjenengan sudah sangat bagus. Kemudian untuk memancing atau menggunakan kata-kata kunci untuk motivasi untuk menggali ide dari coach Anda juga sangat baik sekali, sehingga ide-ide dari coach yang sedang Anda coaching tadi sangat mengalir sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu. Kedepannya ini Bu Hesti, indikator ketercapaian dari proses coaching yang ingin Anda raih di tahap berikutnya apa kira-kira? Iya, tentunya kompetensi lain yang ingin saya kembangkan di sini. Setelah tadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menggali pertanyaan yang berbobot, tentunya saya akan mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan aktif. Sehingga saat saya ini menjadi seorang coach, ini saya ingin memperbaiki gestur saya, seperti itu. Gestur saya dalam hal ini supaya saya ini bisa lebih fokus lagi kepada bisnis saya. Betul sekali ya Bu Hesti ya, untuk kedepannya semoga nanti saya juga berkesempatan untuk menyaksikan proses coaching yang selanjutnya ya. Sukses selalu untuk proses berikutnya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Cukup sampai di sini ya pasca observasi yang kita lakukan. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia ya. Sama-sama. Wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hesti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini nanti Bu Dewi mau melaksanakan coaching ya? Iya. Ya, oke. Sebelum melaksanakan coaching ini nanti, boleh saya bertanya-tanya dulu tentang kesiapan jenengan untuk melaksanakan praktek coaching ya? Boleh Bu Hesti. Bu Dewi, bagaimana untuk rubrik penilaiannya ini nanti ya? Apakah yang akan menjadi indikator penilaian nanti berpedoman pada apa nanti kira-kira? Iya. Untuk indikatornya nanti saya berpedoman pada alur Tirta. Jadi nanti saya ingin coach ini nanti dapat menampilkan tujuannya, dapat mengidentifikasi, lalu dia bisa nanti mengungkapkan rencana aksi, dan yang terakhir dia dapat mempertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Kemudian kompetensi coaching apa ini nanti yang kira-kira ingin Bu Dewi tampilkan di sini nanti? Kompetensi yang ingin saya tampilkan nanti yaitu presence, yaitu kehadiran penuh dalam kegiatan coaching nanti. Ya, oke. Untuk indikatornya Ibu, bagaimana? Untuk indikator dalam ketercapaiannya yang jenengan inginkan tadi? Saya ingin mengupayakan
untuk memfokuskan diri, untuk membantu coaching itu nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Luar biasa. Persiapan dari Bu Dewi ini sebenarnya sudah sangat matang. Semoga praktek coaching hari ini nanti berjalan dengan lancar, dan harapan dari kita pastinya coaching nanti akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Selamat melaksanakan praktek coaching, semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Lia. Bu Dewi bisa minta waktunya sebentar nggak? Saya mau cerita-cerita ini loh. Boleh Bu Lia. Mau cerita apa ini? Kok sepertinya serius sekali? Ya, ini saya itu mau bercerita. Saya itu ada sedikit permasalahan dengan lingkungan sekolah saya yang kurang sehat, di mana ada keadaan yang kurang nyaman sehingga sedikit banyak mengganggu proses belajar anak-anak, juga proses saya dalam mengajar seperti itu. Teman-teman saya ini tuh kebanyakan ini loh Bu, menyampaikan masalahnya itu di luar forum, jadi mereka itu berkeluh kesah, berunek-unek itu tuh dikeluarkan tidak pada tempatnya. Kemudian setiap ada program yang baru seperti itu toh, kalau memberikan ide atau gagasan itu tidak pernah di forum, jadi di forum pasif, tapi di luar dia terlalu aktif seperti itu Bu Dewi. Oh, jadi seperti itu Ibu. Permasalahan panjenengan berarti dengan teman rekan sejawat Iya. yang kalau memberikan masukan itu di luar forum, begitu nggih Bu nggih. Dan itu mengganggu sekali nggih Bu nggih. Iya. Mengganggu tidak di pembelajaran itu Bu? Secara tidak langsung akan mengganggu Bu, karena kadang-kadang kan bukan waktunya sesi cerita seperti itu, kadang-kadang minta waktu, tahu-tahu cerita seperti itu kan mengganggu. Nah, sebelumnya Bu Lia, apa yang Bu Lia harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap dari sharing yang saya lakukan dengan Bu Dewi ini akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Dewi, seperti itu. Oke, semoga nanti kita mendapatkan solusinya gitu Bu nggih. Lalu Bu Lia, menurut panjenengan, apa penyebab teman-teman panjenengan itu tidak mau memberikan pendapatnya ketika forum resmi begitu Bu? Apa ya Bu Dewi? Bisa jadi apa karena sungkan atau karena kemungkinan sungkan ya Bu ya. Jadi merasa karena kesenjangan senioritas seperti itu. Biasanya kan karena rata-rata teman-teman sejawat saya itu kan anak-anak baru, guru-guru baru, jadinya kan mungkin ada ketakutan tersendiri ketika menyampaikan pendapat atau menyampaikan idenya, itu takut menyinggung dan seperti itu. Bisa jadi juga karena rasa kurang percaya diri, jadi sebenarnya dia mampu mengeluarkan ide-ide baru, ide-ide bagus, tapi dia tidak berani seperti itu. Nah, karena teman-teman panjenengan takut untuk memberikan pendapatnya ketika forum resmi, hanya beraninya di belakang saja, kira-kira Bu Lia untuk apa yang bisa dilakukan Bu Lia untuk mendorong teman-teman panjenengan untuk menyampaikan pendapatnya ketika di forum resmi Bu Lia? Kalau yang saya gagas ya Bu, yang saya pikirkan itu gini. Jadi ketika ada di forum resmi itu, pemimpin forum biasanya kepala sekolah itu menekankan atau bahkan mewajibkan, ayo semuanya silahkan berpendapat seperti itu. Atau misalkan ada apa namanya, rasa yang ini canggung atau tidak berani berbicara, mungkin disediakan alat atau semacam sticky note atau apa, kertas seperti itu, jadi nanti dia bisa menuliskan apa yang ide yang dia miliki seperti itu. Terus kalau di luar forum barangkali nanti sekolah menyiapkan sarana seperti kotak apa ya, penampung suara, jadi kotak suara hati seperti itu. Iya. Begitu. Nah, itu saya sependapat sekali dengan panjenengan ya, dengan
memberikan sticky note, terus memberikan kotak suara hati ya tadi ya Bu ya. Itu bisa saja Ibu ya memotivasi teman-teman panjenengan untuk memberikan pendapatnya di dalam forum gitu ya. Jadi tidak hanya di belakang saja, ibaratnya grundelan ngoten nggih. Nah, kira-kira hambatannya nanti seperti apa Bu? Hambatannya itu prosesnya mungkin ya Bu ya, karena kan untuk melakukan suatu hal yang baru itu kan biasanya butuh proses kayak gitu-gitu. Kemudian juga apa namanya ya, karena harus disosialisasikan terlebih dahulu. Lah kendalanya mungkin di situ karena tidak semua orang itu mau menerima perubahan atau pembaharuan seperti itu. Berarti hambatan panjenengan nanti pada prosesnya nggih. Nah, kira-kira nanti untuk mengatasi kendala itu apa yang jenengan bisa lakukan Bu? Berarti kan saya harus benar-benar mensosialisasikan apa sih kegiatan yang mau saya lakukan seperti itu. Kenapa sih ada kegiatan ini, dan saya mungkin melakukan pendekatan personel bagi rekan-rekan saya yang terbiasa untuk berpendapat di luar forum. Jadi ada saya dekati secara personel, baru saya sampaikan ini loh harusnya ayo kita begini, kita mau berubah, kita menyuarakan apa yang kita inginkan seperti itu. Semoga nanti ada perubahannya gitu nggih. Lalu Bu ya, dari beberapa solusi yang tadi panjenengan sampaikan, apa yang paling mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu dalam waktu terdekat ini? Mungkin ini Bu, yang tadi yang kotak suara hati tadi ya Bu ya. Karena kalau menunggu untuk apa namanya mengadakan forum, kemudian melatih keberanian, diberi tanggung jawab untuk siapkan semuanya berpendapat, itu kan berproses ya Bu ya. Karena tidak semua orang itu bisa segera menguasai diri untuk memperbaiki diri, itu kan proses. Kemudian harus menunggu juga ada forum-forum resmi yang diadakan sekolah. Tapi kalau ada dengan suara hati ini tadi, kotak suara hati itu kan bisa segera dilakukan dan apa namanya tidak harus menunggu momen seperti itu. Jadi rencana aksi nanti jenengan akan membuat kotak suara tersebut. Nah, Bu Lia, apa komitmen terhadap rencana aksi yang jenengan sampaikan tadi? Komitmen saya terhadap rencana aksi saya ingin segera ini Bu, mewujudkannya. Jadi saya nanti akan segera matur ke kepala sekolah seperti itu terkait dengan apa yang mau saya lakukan. Kemudian saya segera apa namanya bisa untuk membuat atau properti yang dibutuhkan seperti apa, seperti itu. Jadi nanti akan segera diupayakan itu. Kira-kira akan dilakukan kapan Bu ini Bu? Secepatnya ya Bu ya, mengingat sudah semakin apa ya gaduh seperti itu, takutnya nanti kan benar-benar mengganggu sekolah kedepannya, lebih terganggu lagi seperti itu Bu. Jadi secepatnya gitu ya? Iya. Kira-kira bulan September ini, awal-awal bulan September ini? Bisa iya Bu, mumpung masih apa ya, kita kan tergolong masih awal ya tahun ajaran baru, jadi ketika ada pembaruan bisa segera dilakukan seperti itu. Ya. Betul sekali Bu Lia, semoga nanti panjenengan dapat melaksanakan rencana aksi jenengan. Kira-kira jenengan sudah mendapatkan solusi, sudah lega atau belum Bu? Iya, saya jadi plong Bu, saya mendapatkan penguatan dalam artian kemarin saya punya ide tapi cuman mandek di saya. Jadi dengan kita sharing saya menjadi mantap untuk melakukan solusi apa dari permasalahan saya hadapi ini tadi gitu. Semoga nanti rencana aksinya berjalan dengan lancar. Nanti Bu Lia bisa mengabari saya kembali bila nanti perlu melakukan coaching kembali. Ngoten nggih Bu nggih. Semoga nanti bulan September ini dapat dilaksanakan. Ngoten Bu Lia yang bisa saya utarakan, ngoten Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Ngoten nggih. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, saya sharing-sharing lagi. Gitu ya Bu Dewi ya. Sami-sami Bu Lia, sukses selalu. Iya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dewi, sudah selesai nih tadi ya praktek coachingnya ya. Alhamdulillah, Bu. Saya amati tadi sudah luar biasa sekali untuk praktek coachingnya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bu Dewi, apa yang sudah Ibu lakukan selama praktek coaching tadi sehingga indikator ketercapaian dari yang Ibu harapkan tadi bisa terwujud seperti itu? Kira-kira apa yang sudah jenengan sampaikan tadi?
Tadi saya di kegiatan coaching itu tadi saya sudah berupaya untuk memfokuskan diri kepada coaching agar coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Saya memberikan kehadiran penuh di sana untuk memberikan pertanyaan, saya memberikan seperti simpati atau empati dari permasalahan yang dihadapi. Nah, saya berusaha untuk menghadirkan penuh di kegiatan coaching tadi. Iya, memang tadi saya amati Bu Dewi sebagai coach ini sudah sangat present sekali di situ ya untuk menghadapi coach, sehingga coach itu mampu menuangkan segala rasanya di situ sehingga solusi pun bisa tercapai tadi ya. Kira-kira untuk coaching selanjutnya itu, misalkan kita ada coaching selanjutnya ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan selain kehadiran penuh ini tadi? Iya, kompetensi yang lain yang ingin saya hadirkan nanti yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Seperti itu. Jadi dengan pertanyaan berbobot nanti lebih enak kan ketika coach menjawabnya, terus mempermudah coach untuk menemukan solusinya seperti itu. Oke, luar biasa. Semoga di lain kesempatan saya masih bisa mendapatkan kesempatan yang lain untuk bisa mendampingi Bu Dewi dalam melaksanakan praktik coaching ya. Tentunya dengan harapan tadi agar kompetensi yang lainnya itu juga bisa tergali seperti itu. Luar biasa praktik hari ini, sukses selalu Bu Dewi, sehat selalu, dan kita bertemu di lain kesempatan. Gitu ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Dewi juga? Alhamdulillah baik. Bu Lia, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching nggih? Iya Bu Dewi, betul sekali. Sebelum melakukan praktik coaching, saya akan bertanya dulu untuk kesiapan praktik coaching. Siap. Ya. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada praktik coaching hari ini? Ya, pada praktik coaching hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu ya, di mana alur tirta itu kan filosofis air yang mengalir. Jadi saya mengharapkan nanti proses ini tuh mengalir seperti air, ikuti alurnya sehingga si kunci ini nanti bisa menumpahkan segala permasalahannya. Jadi saya akan mengikuti alur yang dia ceritakan sehingga nanti solusinya bisa ditemukan. Itu Berarti menggunakan alur tirta. ya. Lalu Bu, kompetensi coaching apa yang akan Bu Lia kembangkan Bu? Ya, untuk kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif atau juga mendengarkan dengan rasa. Begitu Bu Dewi. Lalu untuk indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya adalah ketika nanti saya bisa mendengarkan dengan baik, diharapkan nanti kan saya bisa menemukan permasalahan apa sih sebenarnya di alami oleh coach saya ini. Sehingga nanti ketika saya bisa mengidentifikasi permasalahan beliau, saya juga bisa mengarahkan untuk menemukan solusi yang paling tepat dari permasalahan itu. Di samping juga ketika saya mendengarkan dengan rasa ya Bu ya kan, biar nanti nyaman seperti itu ketika proses coachingnya. Lalu Bu, saya rasa cukup pertanyaan yang saya sampaikan sebelum melaksanakan praktik coaching dengan alur tirta semuanya. Kan Bu, semoga nanti praktik coachingnya berjalan dengan lancar. Semangat kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Hesti. Bu Lia baru sibuk gak nih? Tidak, gimana ada apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, sepertinya saya butuh coaching ini ya. Karena ada beberapa hal yang sangat mengganggu sebetulnya Bu Lia. Oke, silahkan. Iya, jadi begini, sudah sekitar 4 tahun ini kan saya diberikan amanat untuk mengajar di kelas 6.
Bu Lia perso sendiri ya bagaimana materi di kelas 6 itu luar biasa padatnya, luar biasa sulitnya, sehingga materi-materi itu memang harus saya sampaikan, memang harus saya transfer ke anak-anak demi nanti tujuannya adalah di akhir gitu ya, supaya mereka bisa lulus 100% kan, seperti itu. Iya. Tapi dalam proses berjalannya waktu ini saya menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah kendala yang paling membuat saya shock karena di tahun ini ada anak yang belum lancar untuk membaca. Padahal kita sudah berada di fase C ini kan ya. Nah, saya bingung Bu Lia, ini harus saya treatment bagaimana sebetulnya si anak ini nanti. Oke, iya Bu Hesti. Jadi saya garis bawahi di sini permasalahan yang Bu Hesti hadapi adalah mendapati salah seorang murid yang belum bisa membaca Betul. di kelas 6 seperti Iya, itu ya Bu di ya. kelas 6, betul. Nah, oke. Dengan masalah yang Ibu hadapi ini selama ini dengan coaching yang kita lakukan hari ini, apa sih harapannya Ibu ke depannya gitu? Ya, jadi harapan saya dengan adanya coaching kita hari ini supaya saya bisa menemukan solusi nanti, solusi atau alternatif ataupun rencana aksi yang nantinya bisa saya terapkan untuk anak ini supaya dia ibaratnya jangan sampai terlalu tertinggal dengan teman-temannya, seperti itu Bu Lia. Iya. Kira-kira selama ini menurut Bu Hesti apa sih yang sudah dilakukan untuk sementara menghadapi anak ini gitu? Iya, sementara ya Bu Lia. Jadi pada awalnya tuh saya identifikasi ternyata dia itu tidak bisa membaca, itu berawal dari ketika ada soal yang harus dibaca berurutan seperti itu sesuai tempat duduk, tiba jatuh di si anak ini tadi. Nah, teman-temannya itu menyerukan seperti ini, Bu, biasanya si A itu nggak membaca kok Bu, jadi langsung dilewati. Nah, langsung dari situ saya bertanya-tanya dong, kenapa kok dilewati gitu kan? Kenapa kok si anak ini harus dilewati, tidak dikasih kesempatan untuk membaca? Ternyata teman-temannya tahu bahwa si anak ini tidak lancar untuk membaca. Nah, mulai dari situlah saya tahu bahwa si anak ini memang terkondisi sangat tidak baik. Mungkin dari awal-awal kelas kemarin juga seperti itu, mungkin dari kelas 5, kelas 4 dan lain sebagainya. Maka setiap kali ada kesempatan untuk membaca, si anak ini selalu dilewati. Oke. Yang bisa saya lakukan sementara ini adalah saya tidak akan membiarkan si anak ini tidak membaca toh Bu. Iya, saya akan selalu memberikan kesempatan kepada anak ini untuk membaca, walaupun teman-temannya saya tahu mereka sangat bosan sekali ketika anak ini mengeja kata demi kata. Tapi itu yang bisa saya lakukan. Oke. Sebenarnya sudah baik sekali yang dilakukan Bu Hesti ya, maksudnya sudah memberikan kesempatan pada anak untuk berproses seperti itu. Nah, apakah ada kendala lain yang dihadapi anak ini terkait dia tidak bisa membaca? Bagaimana dengan keadaan mapel-mapel yang lain? Iya, jadi untuk pemahaman dia terhadap materi pun juga kesulitan gitu Bu, karena memang pada dasarnya membaca saja dia belum lancar begitu nggih. Apalagi dia harus memahami materi yang sedemikian rupanya. Nah, apalagi di kelas 6 itu kan banyak sekali tuntutan kata-kata baru, kata-kata serapan yang harus anak-anak bisa ucapkan dan bisa pahami. Nah, sedangkan dengan kata-kata yang masih sederhana saja dia masih kesulitan. Nah, seperti itu. Berarti kan memang ada yang salah seperti itu dari perlakuan terhadap si anak ini. Kendala saya baru menemukannya di kelas puncak, di kelas 6. Iya. Alangkah lebih baiknya ketika saya menemukan hal itu di kelas-kelas bawah. Kendala saya itu. Iya, betul sekali. Berarti itu belum terdeteksi sejak awal gitu ya Bu. Makanya menjadi puncaknya kita menemukan masalah ini. Nah, kedepannya nih Bu Hesti, apa rencana panjenengan untuk menghadapi si anak ini? Apakah sudah memiliki strategi-strategi yang disiapkan seperti itu? Ya, jadi untuk strategi atau rencana-rencana yang ingin saya terapkan kedepannya itu saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya dulu terlebih dahulu, karena pentingnya kolaborasi ya Bu ya. Saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan orang tuanya juga sebagai pengawasan di rumah seperti itu. Jadi supaya di rumah juga tetap terkontrol dong ya, walaupun di sekolah sudah sangat padat, tapi kalau di rumah pembiaran kan sama saja. Yang pertama itu komunikasi dengan orang tua, yang kedua
mungkin nanti akan saya berikan jam tambahan ketika mungkin istirahat atau mungkin selepas pulang sekolah. Tapi saya lihat dulu kondisi anak ya, karena anaknya ini memang dia agak susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi saya tidak ingin membuat dia semakin minder. Kalau memang harus nanti saya kasih kesempatan di luar jam sekolah tanpa ada teman yang lain, nanti si anak ini pasti akan down. Maka saya akan kasih alternatif, mungkin tidak hanya si anak ini nanti yang akan bergiliran gitu ya, bergiliran untuk menemani si anak ini. Jadi mental dia pun tidak akan down seperti itu. Jadi dia merasa, oh saya ada temannya kok, ini kok pulang akhir, oh ada tambahan, oh ternyata yang paling pintar pun mungkin ya ikut latihan membaca, itu literasi dan lain sebagainya. Nah kita sebut saja literasi begitu ya, supaya si anak ini tetap dia punya mental yang baik seperti itu. Sebenarnya bagus sekali ya rencana yang dibuat oleh Bu Hesti, strategi yang dibuat oleh Bu Hesti. Jadi panjenengan mengupayakan si anak mendapatkan solusi tanpa mencederai perasaannya, seperti itu. Jadi saling ini. Kemudian kira-kira dari beberapa rencana tadi, mana sih yang mungkin dilakukan sesegera mungkin? Yang sesegera mungkin konsultasi dengan orang tua dulu. Yang kedua, nanti akan saya buatkan jadwal di mana si anak ini mungkin tidak setiap hari ya, Bu, untuk penambahan jam, tapi bisa mungkin 2 hari sekali, dan itu nanti akan saya buatkan jadwal bersama dengan teman-temannya. Jadi supaya teman-teman yang lain pun juga ada ada kerelaan hati dalam hal ini. Oh, saya yang sudah bisa membaca pun saya juga butuh literasi tambahan kok. Nah, seperti itu. Jadi akan saya buatkan schedule-nya seperti itu. Berarti yang harus disegerakan itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih waktunya yang lebih pasti ini? Nah ini, karena kita melihat kalender pendidikan itu pertengahan September sudah PTS, maka upaya saya pokoknya pingin PTS ini dia sudah minimal lah ya, sudah ada peningkatan. Nah seperti itu ya, walaupun masih nanti dalam hal mengeja dan lain sebagainya, tetapi paling tidak nanti sebelum PTS ini si anak harus sudah bisa paling tidak 50% lah ya nanti tambahan jam tambahan yang saya berikan. Jadi mungkin mulai dengan esok hari sudah akan saya eksekusi seperti itu. Oke. Berarti Bu Hesti sudah punya target seperti itu ya. Harus ya Bu ya. Karena menjadi tolak ukur keberhasilan anak. Betul gitu ya Bu ya. Betul. Karena kalau tidak kita targetkan sebagai ini, nanti tidak segera nanti si anak ini gimana jadinya ke depannya seperti itu ya. Betul. Kemudian apa komitmen Ibu Hesti terhadap rencana yang dilakukan tadi? Ya, jadi komitmen saya tidak hanya terpancang pada satu plan saja, tetapi bagaimana cara saya untuk mengeksekusi, dan akan saya lihat ini nanti sebagai tolak ukur keberhasilan saya. Kalau saya bisa membimbing si anak nanti di semester awal ini untuk bisa lancar membaca, kan tidak ada yang tidak mungkin nanti di semester 2 si anak ini sudah mampu untuk mengikuti pembelajaran secara normal. Karena di semester 2 ini nanti kan full dengan tryout. Maka pondasi awalnya si anak memang harus bisa membaca. Berarti target dari Ibu Hesti ini adalah pondasinya dikuatkan dengan kemampuan literasi anak yang diperbaiki tadi. Iya. Nah, selanjutnya Bu Hesti, kira-kira untuk tindak lanjut dari proses coaching ini, apakah menghendaki session berikutnya mungkin, atau bagaimana ini Bu Hesti? Sebetulnya saya tertarik nih. Jadi proses coaching ini kan tidak hanya terpancang kepada saya saja ya, tapi ada rekan-rekan sejawat saya yang mungkin sebetulnya di luar ini membutuhkan coaching. Karena kita lihat tadi, kenapa baru terdeteksi ketika di puncak kelas gitu ya, di akhir gitu ya. Berarti kan memang ada yang salah di kelas-kelas bawah. Mungkin ada pembiaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari praktek coaching kita hari ini, saya melakukan coaching dengan Ibu, harapan saya semoga solusi yang bisa saya dapatkan ini nanti segera saya eksekusi. Kemudian saya juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa coaching. Jadi karena berkesinambungan antara kelas 1 sampai kelas 6, maka mungkin coaching ini sangat diperlukan. Oke. Bisa juga diawali dari Ibu Hesti ini, mungkin bisa sharing di coaching berikutnya terkait hasil dari rencana aksi panjenengan. Bisa tentu, jadi. Tentu. Saya tunggu itu nanti ya, ketika
proses ini sudah selesai dilakukan, minimal nanti setelah PTS apa yang terjadi Iya, kepada si anak. betul, Saya tunggu waktunya nanti akan menjadi pembahasan lebih iya lanjut. seperti Betul itu. sekali. Nah, Iya. sepertinya cukup. Apa masih ada yang mau di-sharingkan dari Bu Sepertinya Hesti? cukup Bunda. Ya, Terima kasih sekali karena coaching hari ini saya bisa memantapkan langkah saya dengan Ibu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya jadi semakin mantap untuk melangkah, tidak ragu lagi seperti itu. ya. Jadi supaya demi kebaikan anak lah ya. Jadi kita memang harus berproses semuanya, tidak hanya anak tersebut tapi saya juga harus berproses demi masa depan mereka seperti itu. Semangat Bu Hesti, sukses untuk rencana aksinya, semoga nanti menghasilkan yang terbaik. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, jadi usahakan semaksimal mungkin untuk anak-anak kita. Betul. Seperti itu ya Bu Hesti. Terima kasih Bu Lia atas Sama-sama. waktunya, atas Iya. atensinya yang luar biasa. Bu Lia juga sehat selalu. Amin, saling mendoakan. Iya. Iya, Semoga di lain kesempatan kita bisa coaching lagi ya Bu Iya, Lia. iya, siap. Begitu Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah tadi sudah selesai praktik coachingnya panjenengan nggih. Selanjutnya kuliah saya mau bertanya-tanya lagi setelah panjenengan tadi melaksanakan coaching. Apa yang sudah Bulia lakukan selama coaching sehingga indikator ketercapaian yang tadi Ibu harapkan itu bisa terwujud Bu? Ya, ini Bu Dewi, selama proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melaksanakan alur tintanya ya Bu ya, dimana coach saya itu dia sudah bisa memunculkan tujuannya, kemudian dia sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, dia juga sudah bisa merencanakan aksinya, kemudian dia juga sudah mengutarakan tanggung jawab nanti yang menyertai aksi yang sudah direncanakan tadi. Di samping itu juga saya sudah mengupayakan untuk mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, kemudian saya mendengarkan dengan rasa, sehingga selama proses kunci tadi terjalan dengan terlaksana dengan lancar dan rasa nyaman sudah tercipta di antara kita tadi. Berarti dengan kompetensi mendengarkan tadi ya Bu ya, mendengarkan dengan rasa itu sudah terlaksanakan dengan baik gitu nggih Bu nggih. Lalu Bulia, apa kompetensi yang akan dikembangkan selain kompetensi tersebut begitu Bulia? Oh iya, jika nanti saya diberi kesempatan untuk melakukan proses coaching lagi, saya ingin memunculkan apa ya Bu ya, kehadiran penuh, dimana nanti dengan kehadiran penuh nanti lebih menyempurnakan proses coaching seperti itu ya Bu Dewi ya. Berarti nanti semoga kompetensi mendengarkan dengan penuh ya Bu nggih? Kehadiran penuh iya. Itu nanti dapat terlaksana. Semoga nanti ada kesempatan lain untuk saya melihat kegiatan coaching panjenengan begitu nggih Bu nggih? Iya. Nah, semoga nanti ada kesempatan lagi begitu nggih Bu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semangat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam Bu Dewi, terima kasih.